Bagian tersulit dari publikasi Scopus ada di nulis artikelnya. Ya, ini bisa dibilang salah loh ya rekan dosen. Kenapa bisa gitu? Kenyataannya nih, setelah naskah selesai, masalah sebenarnya itu ada di tahap submit. Kalau nggak percaya, banyak artikel gugur bahkan nih belum sempat dinilai isinya. Belum lagi, yang lebih nyakitin itu gagal sering kerasa misterius. Nggak ada revisi, nggak ada reviewer. Cuma ada satu email singkat, "We regret to inform you," dan pas ditelusuri, penyebabnya bukan riset yang buruk, melainkan kesalahan fatal yang sama, berulang dan sebenarnya bisa dihindari. Di video kali ini kita bakal bedah 5 kesalahan yang paling mematikan waktu submit Scopus biar nggak terulang. Oke, kita mulai dari mengejar Q1 tapi melupakan scope dan AIM. Di kesalahan pertama ini, sering banget lahir dari ambisi yang terlalu lurus. Penting Q1, penting SGR tinggi. Setuju nggak sampai sini? Nah, banyak rekan dosen tuh langsung milih jurnal dengan peringkat tertinggi, tanpa benar-benar ngebaca AIM dan scope jurnal itu sendiri. Padahal, buat editor itu kualitas pertama yang dinilai bukan di metodologi atau novelty-nya, melainkan di kecocokan topik. Kalau topiknya aja nggak sejalan nih, naskah ya bakal berhenti di meja editor dan itu yang disebut desk rejection. Biasanya, contoh yang sering terjadi itu mulai dari riset pendidikan berbasis kelas atau lokal atau konteks Indonesia yang sangat spesifik. Dikirim ke jurnal Engineering Q1 yang fokusnya aja ke pemodelan, sistem industri atau teknologi berat. Hasilnya, ya hampir pasti sama ditolak tanpa diskusi. Nah, pendekatannya lebih masuk akal, terlebih buat dosen pemula itu bisa mulai dari cari jurnal berdasarkan bidang dan keyword riset, bukan peringkat dulu. Gunain fitur pencarian jurnal di Scopus Preview, prioritaskan Q3 sampai Q4 yang skopnya aja benar-benar relevan. Baca beberapa artikel terbaru di jurnal target buat mastiin gaya dan nafas risetnya tuh cocok. Dalam publikasi sendiri, jurnal yang cocok jauh lebih penting ketimbang jurnal yang kelihatannya bergengsi. Menganggap template sekedar formalitas. Kesalahan kedua ini bisa dibilang teknis, tapi efeknya itu brutal, nggak patuh template dan panduan jurnal. Banyak dari rekan dosen tuh ngerasa substansi itu segalanya, sehingga format dianggap urusan belakangan. Masalahnya, editor berpikir sebaliknya, template jadi pintu masuk pertama. Kalau dari awal kelihatannya nggak patuh, editor bakal nganggepnya penulis nggak siap mengikuti proses panjang review. Kesalahan yang sering muncul itu biasanya format diubah sendiri, struktur imrat nggak konsisten, word limit dilanggar, gaya referensi nggak sesuai. Akibatnya apa? Ya, naskahnya ketolak otomatis, bahkan tanpa dibaca substansinya. Ada cara paling aman, terutama buat rekan dosen tuh yang baru masuk Scopus nih. Bisa disesuaikan dengan keadaannya. Unduh template resmi jurnal, tulis artikel langsung di template tersebut, baca author guidelines kayak sebelum nulis submit dan satu lagi sebelum klik tombol final. Di mata editor, kepatuhan adalah tanda kedewasaan akademik. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Mengandalkan terjemahan dan AI tanpa sentuhan manusia. Coba di sini jujur dulu, proporsi gunain AI-nya buat penelitiannya tuh seberapa banyak sih? Jangan sampai semua diserahkan atau dilepas ke AI, karena kesalahan ketiga ini ciri khas di era sekarang. Mungkin di beberapa rekan dosen itu nulis draft awal, menerjemahkan penuh lewat Google Translate, DeepL atau AI, terus dikirim tanpa proses editing yang ketat untuk memastikan sebelum submit. Hasilnya gimana? Ya, seringnya kerasa asing lah, kalimatnya jadi kaku, strukturnya nggak alami atau istilah yang secara teknis benar, tapi nggak lazim dalam artikel akademik internasional. Perlu kita sadari sama-sama, banyak jurnal internasional itu udah gunain pengecekan kemiripan dan pendeteksi pola bahasa non-natural. Resikonya juga nggak cuma ditolak, tapi dinilai nggak profesional sejak awal. Pendekatannya lebih aman dan bisa rekan dosen aplikasikan itu bisa dimulai dengan tulis draft awal dengan logika sendiri, gunain AI cuma sebagai alat bantu, nggak lebih apalagi jadiin penulis pertama.
Lakuin proofreading serius oleh editor akademik atau rekan yang terbiasa membaca jurnal internasional. Pastikan naskah yang rekan dosen buat itu kerasa natural waktu dibaca, nggak kaku dan nggak kelihatan kayak mesin. Dalam publikasi internasional, bahasa adalah jembatan, bukan sekedar terjemahan ya rekan dosen. Referensi banyak tapi lemah secara global. Kesalahan keempat sering luput ya rekan dosen, karena kelihatannya aja rapi. Referensi banyak tapi nggak kuat secara global. Ada beberapa naskah dari rekan dosen dipenuhi jurnal nasional, sumber lama, dan literatur yang nggak terhubung dengan diskursus internasional terbaru. Reviewer internasional ngebaca referensi buat satu hal. Apakah artikel ini berbicara dengan riset global yang sedang berlangsung? Nah, kalau jawabannya enggak, otomatis komentar yang muncul itu biasanya lack of novelty atau limit contribution. Strategi yang bisa rekan dosen lakuin dan bisa dibilang referensi yang lebih sehat dimulai dari dominasi referensi dari 5 tahun terakhir, prioritaskan jurnal internasional bereputasi, gunain referensi lokal secukupnya buat konteks, pembeda, dan juga justifikasi gap riset. Scopus itu nggak nolak riset lokal, tapi menolak riset yang nggak berdialog dengan dunia nyata. Submit sendirian tanpa cerminan kritis. Oke, udah masuk di kesalahan terakhir nih. Sering lahir dari kelelahan. Pengen cepet selesai. Beberapa rekan dosen pasti langsung submit begitu naskah kerasa cukup kan? Ya ini, tanpa meminta siapapun ngebaca secara kritis. Padahal, reviewer hampir selalu bisa ngedeteksi metodologi yang belum matang, framing yang kurang tajam, dan juga argumen yang belum keuji. Maka dari itu, sebabnya jadi rekan dosen pemula sering ngalamin reject berulang, major revision berkali-kali, dan kelelahan mental. Pendekatan yang lebih bijak, kayak melakukan pre-review internal dengan dosen senior, bangun kolaborasi dengan peneliti yang udah berpengalaman, dan biarin naskah diuji sebelum diuji jurnal. Dalam publikasi internasional, naskah yang matang jarang lahir sendirian. Kegagalan tembus Scopus itu jarang kena ke dosen yang nggak mampu. Lebih sering lagi, itu karena terburu-buru, salah strategi, dan nggak paham ekosistem jurnal internasional. Di tahun ini, satu artikel Scopus bukan cuma buat publikasi. Nah, kalau video ini bermanfaat buat rekan dosen, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya loh ya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.